Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman sekalian berkaitan dengan pengantar hukum Indonesia, dan saya kolaborasikan dengan pertanyaan teman-teman yang lain pada pembahasan hukum perdata. Pertanyaan pertama disampaikan oleh teman kita Anggih Yudhistiro, ya, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Lokal G semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya ingin bertanya. Yang pertama, adakah karakteristik utama yang membedakan ilmu hukum dan hukum Indonesia? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tadi informasi hukum itu perjanjian antara kedua pihak. Kalau melanggar gimana, Pak? Apakah harus pakai kertas atau materai atau nggak pakai keduanya perjanjiannya, Pak? Yang ketiga, hukum adalah panglima. Saya ingin bertanya, Pak, kan ada hukum agama, hukum negara, hukum kesusilaan, hukum adat. Yang mana satu yang menjadi utama dan dampaknya lebih membawa sikap kita dan batin kita, Pak? Nah, ini pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang sangat krusial dari teman kita Anggih Yudhistiro. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan coba menjawab, dan jawaban ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, bisa juga kita perdebatkan, karena bisa jadi ada perbedaan-perbedaan pandangan tentang itu. Yang pertama, adakah karakteristik utama yang membedakan ilmu hukum dan hukum Indonesia? Nah, kalau kita ingin membedakan ilmu hukum dan hukum Indonesia itu sangat sederhana. Makanya saya bedakan pada materi perkuliahan pengantar hukum Indonesia itu, apa yang membedakan pengantar hukum Indonesia dengan pengantar ilmu hukum. Ya, teman-teman yang kuliah di program studi ilmu hukum di semester 1, ada mata kuliah pengantar ilmu hukum, ada mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Sederhananya, pengantar hukum Indonesia itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau kita mengenalnya, tentu kita berbicara analisis mengenai tatanan hukum atau aturan-aturan hukum atau lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia, bagaimana latar belakangnya, lalu kemudian bagaimana sejarahnya, kemudian hukumnya diberlakukan. Itu yang saya sebut dengan pembahasan misalnya ius constitutum dan ius constituendum, hukum yang berlaku saat ini atau hukum positif, atau hukum yang diharapkan berlaku di masa yang akan datang untuk menjawab permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang, gitu ya, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Nah, lalu kemudian apakah hukum-hukum positif yang diberlakukan di Indonesia itu sesuai dengan azas-azas hukum? Apakah hukum-hukum di Indonesia itu sesuai dengan teori-teori hukum positif misalnya, ya, atau dogmatik hukum? Itulah hukum Indonesia. Tetapi kalau kita berbicara tentang ilmu hukum, ya, kalau dikaitkan dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum, ini adalah ajaran-ajaran hukum secara umum, ya. Terserah berbicara tentang dasar hukum, berbicara tentang teori-teori hukum, juga memungkinkan saja berbicara tentang sistem hukum misalnya, ya. Lalu kemudian bagaimana filsafat hukumnya. Jadi pembahasannya itu secara umum. Belum tentu yang dibahas di di ilmu hukum atau pengantar ilmu hukum itu belum tentu ada di Indonesia. Di Indonesia itu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya ilmu hukum dengan hukum di Indonesia itu berbeda. Bisa diberlakukan teori-teori ilmu hukum itu, tapi tentu tidak semuanya, karena setiap negara punya konsep hukumnya tersendiri, ya. Itu kaitannya. Jadi ilmu hukum dengan hukum di Indonesia itu berbeda. Spesifiknya sederhana. Ilmu hukum itu pembahasannya secara luas, sedangkan hukum positif atau hukum di Indonesia adalah hukum yang diberlakukan di Indonesia sesuai dengan situasi dan kondisinya. Apakah nanti berkaitan dengan tata negara, apakah berkaitan dengan pidana atau perdata. Misalnya pidana di Indonesia belum tentu sama dengan pidana di negara Arab Saudi misalnya, bagaimana pemidanaannya. Kalau orang mencuri di Indonesia misalnya,
dipenjara berapa tahun. Kalau mencuri di Arab Saudi, apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, misalnya begitu. Jadi hukum di Indonesia itu lebih spesifik ya, lebih terfokus dia daripada ilmu hukum. Kalau ilmu hukum itu pembahasan secara luas. Oleh karenanya saya menyampaikan kalau kita memahami hukum itu tentu kita seperti melihat laut. Kalau kita melihat laut ya tergantung dari mana kita melihatnya. Oleh karena itu perbedaannya secara spesifik saya kira bisa kita pahami. Hukum positif di Indonesia spesifik membahas di Indonesia saja, ilmu hukum pembahasan secara universal. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tadi informasi hukum itu perjanjian antara kedua pihak. Kalau melanggar gimana Pak? Apakah harus pakai kertas atau materai atau nggak pakai keduanya perjanjiannya Pak? Nah, kalau kita berbicara hukum atau ilmu hukum seperti yang saya sampaikan pada jawaban pertanyaan pertama tadi, kita melihat hukum itu secara universal, secara umum. Oleh karenanya tergantung dari mana kita melihatnya. Apakah hukum itu hanya mencakup definisi hukum itu adalah seperangkat aturan yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi? Ya belum tentu. Makanya saya sampaikan pada materi sebelumnya bahwa ya perjanjian di antara kedua belah pihak itu juga hukum. Hukum apa? Hukum privat di antara kedua belah pihak. Masuknya ke wilayah hukum perdata. Nah lalu kemudian kalau di antara kedua belah pihak itu ada salah satu yang tidak menjalankan kewajibannya, bagaimana konsepnya? Yang pertama tergantung kedua belah pihak menyepakati. Kalau tidak dijalankan oleh salah satu pihak, apa konsekuensinya? Tergantung apakah mereka buat perjanjian atau tidak. Kalau mereka buat perjanjian, kita lihat isi perjanjiannya. Kalau melanggar misalnya akan dikenai sanksi, akan dikenai denda dan seterusnya. Atau hanya lisan saja. Ya kalau dilanggar berarti ya gimana ya? Bingung juga kita menentukannya, tergantung kedua belah pihak itu apakah mereka menyepakatinya itu ada sanksi atau tidak. Makanya dalam pasal 1338 kita Undang-Undang Hukum Perdata itu menyatakan bahwa kesepakatan kedua belah pihak menjadi undang-undang bagi mereka yang menyepakatinya, dikenal dengan azas fakta sansarpanda atau kebebasan berkontrak, sepanjang dia tidak bertentangan dengan pasal 1320 kita Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, syarat sahnya suatu perjanjian ya. Jadi kalau pakai kertas boleh Pak perjanjiannya? Boleh dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kalau lisan aja boleh nggak Pak perjanjiannya? Sah nggak? Sah sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 1320. Pembahasan tentang pasal 1320 nanti kita akan belajar di mata kuliah hukum perdata ya. Itu pun bahasnya di buku ketiga tentang perjanjian dan perikatan. Itu ya. Lebih spesifik bisa kita diskusikan lagi. Yang ketiga, hukum adalah panglima. Saya ingin bertanya Pak, kan ada hukum agama, hukum negara, hukum kesusilaan, hukum adat. Yang mana satu yang menjadi utama dan dampaknya lebih membawa sikap kita dan batin kita Pak? Nah, kalau kita berbicara tentang hukum ini, tentu kalau saya secara pribadi tidak bisa memastikan hukum positif itu jauh lebih hebat daripada hukum agama. Ya sulit juga kadang karena hukum positif hanya orang menganggap misalnya nih kita beri contoh menggunakan helm. Secara filsafat menggunakan helm itu adalah untuk kepentingan dari pengguna helm, bukan kepentingan polisi. Hanya saja masyarakat kita misalnya nih contoh. Masyarakat kita lebih takut ke aspal atau ke polisi. Maksud ke aspal itu kalau seandainya jatuh kan kepala berbentur langsung dengan aspal misalnya. Atau takutnya ke polisi. Kalau ada polisi ya gunakan helm, kalau nggak ada polisi ya nggak gitu. Ya nggak gitu juga. Artinya ketakutan masyarakat itu ketakutan yang kepada strukturnya, ya dalam hal ini lembaga penegak hukum, atau masyarakat itu takut kepada sistemnya, ya menganggap bahwa sistemnya ini penting, lalu kemudian ini untuk keselamatan pribadi. Ya dia merasakan bahwa itu adalah untuk keselamatan pribadi, maka dia gunakan. Sehingga apa? Sehingga hukum itu menjadi kebutuhan. Kalau hukum sudah menjadi kebutuhan, tentu akan membawa sikap dan batin kita menjadi lebih baik. Nah begitu juga dengan agama.
Makanya ada sebuah lagu misalnya, jika surga dan neraka itu tak pernah ada, apakah kita beribadah dan taat kepada Allah? Nah itu pertanyaan juga. Kita sholat itu apakah sholat itu karena semata-mata kewajiban, atau sholat itu adalah kebutuhan? Nah dalam beberapa riset seharusnya sholat itu adalah kebutuhan, karena banyak nilai-nilai yang terkandung di sana. Nilai kejujuran misalnya ya, kalau orang sholat di masjid, sholat zuhur misalnya 4 rakaat, di rumah kira-kira ada enggak orang yang normal, orang yang beragama Islam sholat karena di rumah dikorupsi jadi 2 rakaat? Nggak ada, pasti 4 rakaat. Walaupun dia sendiri dan tidak ada yang menyaksikan, ya manusia yang menyaksikan satupun. Nah kan nilai yang dibangun itu adalah nilai-nilai kejujuran, pasti sholatnya 4 rakaat. Gini dia kalau seandainya nggak ada orang dia sholat zuhurnya 2 rakaat. Ya, saya kira itu ya poinnya. Nah, kesimpulannya apa? Yang lebih membawa sikap kita dan batin kita itu apa? Kesadaran kita, ya, kemampuan kita untuk menganalisa secara filsafat, berpikir bahwa aturan-aturan yang ada ini apakah hukum agama, hukum negara, atau kesusilaan, atau hukum adat itu berdampak secara positif ke diri kita atau tidak. Makanya dikembalikan lagi kepada pribadi dan hati nurani kita. Apakah kita menganggap bahwa aturan-aturan yang dibuat ini penting atau tidak? Contoh tadi helm. Kalau kita menganggap penting, kita pakai secara pribadi, merasakan bahwa pakai helm itu penting meskipun kita tidak melewati jalan-jalan protokol misalnya. Bahkan ke kedai aja kita pakai helm. Kenapa pakai helm? Karena helm itu kita sudah menjadi kebutuhan. Kalau tidak pakai helm misalnya banyak debu yang masuk dan seterusnya. Atau dalam perspektif lain, helm ini kalau seandainya terjadi kecelakaan, kepala kita terbentur, ya kita terselamatkan. Ya kalau berpikirnya begitu benar. Tapi kalau berpikirnya, mau pakai helm, nggak pakai helm pun kalau kecelakaan jatuh meninggal ya meninggal aja, itu beda lagi perspektifnya gitu loh. Jadi kembali lagi kepada diri kita, semua hukum yang tidak bertentangan dengan keyakinan agama, aturan-aturan yang secara hati nurani bisa kita pahami sebagai sebuah kemaslahatan, karena hukum itu hadir untuk memudahkan kita. Hukum itu hadir dalam konteks negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Oleh karenanya itu menjadi penting untuk dipahami baik secara dogmatik positif, hukum positif di Indonesia, secara teori ataupun secara filsafat. Saya kira itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf atas jawaban saya kalau memang tidak sempurna, karena memang pasti ada pandangan-pandangan lain dan ini bisa diperdebatkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.